Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan kerana lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Doa Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu kerana Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga kerana bimbingannya kami semua boleh menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau
membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan menghantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat datang ke renungan persiapan kita menyambut Pesta Pentakosta hari yang ke-9. Kita mulai dengan pewartaan Injil dan diikuti dengan renungan. Tuhan bersamamu dan bersama dengan rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang ada pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai renungan kita bersama sesuai dengan pewartaan Injil yang telah kita dengar sebentar tadi, dan juga persiapan kita pada hari yang ke-9 novena ini dalam menyambut Pesta Raya Pentakosta, kita diingatkan sekali lagi bahwa Roh Kudus ataupun hadiah Roh Kudus daripada Tuhan itu membawa keharmonian di dalam diri dan kehidupan kita. Saudara-saudari, Roh Kudus adalah kedamaian di tengah-tengah kegelisahan, keyakinan di tengah-tengah rasa putus asa, kegembiraan dalam kesedihan, muda dalam penuaan, keberanian di saat pencobaan. Di tengah-tengah arus kehidupan yang sibuk, Roh Kudus menurunkan sauh pengharapan. Roh menghalang kita untuk tidak takut lagi, karena Dia membuatkan kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Kita boleh lihat ini di dalam
surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 8 ayat 15. Roh adalah penghibur yang membawa kita kepada kasih Tuhan yang lembut. Tanpa roh, kehidupan Kristian kita terurai. Kekurangan cinta yang menyatukan segalanya. Tanpa roh, Yesus tetap menjadi seorang pribadi pada masa lampau. Tetapi dengan roh, Yesus adalah orang yang hidup pada masa kini. Tanpa roh, kitab suci adalah surat mati. Dengan Roh Kudus, ia adalah firman yang hidup. Menjadi seorang Kristen tanpa roh adalah moralisme semata-mata yang tidak menyenangkan. Tetapi dengan Roh Kudus, seorang Kristen menjadi Kristen yang mampu menyentuh seluruh kehidupan. Saudara-saudari, Roh Kudus tidak hanya membawa keharmonian di dalam diri kita, tetapi juga di antara kita sesama kita manusia, yang dimana kita semua ini yang menjadikan gereja, yaitu yang membangun berbagai bahagian menjadi satu bangunan gereja yang harmoni, satu tubuh mistik Yesus Kristus. Santo Paulus menjelaskan hal ini dengan baik sekali, saudara-saudari, ketika Rasul Paulus berbicara tentang gereja, khususnya di dalam surat pertamanya kepada umat di Korintus. Rasul Paulus sering mengulangi satu kata, yaitu ragam. Satu kata yaitu berbagai, aneka ragam. Aneka ragam karunia, pelayanan, dan kegiatan. Kita boleh lihat ini secara selanjutnya di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus, bab 12 ayat 4 dan seterusnya. Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya ini, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dan kita lihat seterusnya di dalam ayat 27 hingga 28. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kalau kita lihat, saudara-saudari, seperti mana di dalam pewartaan Injil yang telah kita dengar sebentar tadi, kita melihat dan kita mendengar juga tentang sikap Rasul Petrus yang boleh kita katakan agak kepo terhadap nasib murid yang dikasihi Yesus tersebut. Saudara-saudari, apakah maksud kepo itu? Kepo itu adalah akronim bagi perkataan English yang bermaksud knowing every particular object, kepo. Kata ini, saudara-saudari, sering digunakan untuk menyebut orang yang serba ingin tahu dan ikut campur urusan orang lain, bahkan ingin tahu urusan orang lain yang sebenarnya tidak perlu diketahui. Orang semacam ini, saudara-saudari, orang kepo ini tentu saja ada sepanjang zaman. Petrus di dalam Injil sebentar tadi yang telah dipulihkan dan diberi tugas untuk menggembalakan domba-domba Tuhan,
dan bahkan dibukakan sedikit tentang masa tua dan kematiannya, ternyata juga ingin tahu, kepo tentang nasib rekannya, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Rasul Petrus, dia ingin tahu apa yang akan terjadi kepada Yohanes, yaitu murid yang dikasihi Yesus, ataupun dalam nama lain ialah Yohanes. Ya, Rasul Petrus ingin tahu apa yang akan terjadi kepada Rasul Yohanes pada masa depannya. Kita lihat di dalam ayat 21 Injil sebentar tadi. Tuhan Yesus mengingatkan Yesus bahwa hal itu bukanlah urusan Petrus. Urusan Petrus adalah mengikuti Tuhan di dalam ayat 22. Yaitu dengan menggembalakan domba-domba Tuhan. Tuhan Yesus ingin mengembalikan Petrus kepada fokusnya, yaitu mengerjakan bahagiannya dengan sebaik-baiknya dan bukan malah sibuk ingin tahu urusan orang lain dan mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Saudara-saudari, kita diingatkan dalam renungan kita ini bersama bahwa kita semua adalah berbeza dalam kepelbagaian kualiti dan karunia kita. Roh Kudus menyebarkan secara kreatif agar semuanya tidak serupa. Atas dasar ragam ini, Roh Kudus membina perpaduan, kesatuan. Sejak awal penciptaan, Roh Kudus telah melakukan semuanya ini karena Dia adalah pakar di dalam mengubah kekacauan, chaos menjadi kosmos. Dia pakar menciptakan keharmonian. Dia adalah pakar dalam mewujudkan kepelbagaian, kekayaan dan kepribadian. Dia adalah pencipta kepelbagaian dan pada masa yang sama yang membawa keharmonian dan memberikan kesatuan kepada kepelbagaian. Saudara-saudari, kita lihat di dalam diri kita masing-masing. Kita seringkali gagal berfokus kepada panggilan Tuhan bagi kita masing-masing karena sibuk ikut mengurusi urusan orang lain yang sebenarnya tidak perlu kita campur hal ataupun tidak perlu kita ketahui. Waktu kita kadang-kadang banyak tersita dengan melihat urusan dan status orang lain di media sosial contohnya. Akhirnya kita pun membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Maka semoga dengan bantuan dan rahmat Roh Kudus, kita peka mendengar kepadanya agar kita berfokus kembali pada panggilan Tuhan serta melakukannya dengan lebih baik lagi dan setia di dalam hidup kita. Itulah bahagian Anda dan saya. Oleh itu saudara-saudari, semoga di dalam novena persiapan menyambut Pesta Raya Pentakosta hari yang ke-9 ini, semoga kita semakin dijiwai dengan kesatuan, kesetiaan dan kekudusan Yesus Kristus, agar kita dimampukan melaksanakan pelayanan kita sesuai dengan kelebihan, kepakaran dan bakat-bakat yang telah diterimakan kepada kita oleh Roh Kudus. Amin. Mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita syurgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putera, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat,
dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Intensi doa, mohon dapat mewujudkan kehidupan baru secara nyata dalam kehidupan setiap hari. Allah yang Maha Kuasa, kebangkitan Putra-Mu telah melahirkan kehidupan baru dalam diri kami. Semoga Roh-Mu membantu kami mewujudkan rahmat kelahiran baru dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Chaplet Roh Kudus. Doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku tidak setia terhadap Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Pengasih, ampunilah aku, orang berdosa ini. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api dan kasih, serta pemurah ilahi. Jika sabda karunia
Curahkanlah cinta-Mu, semoga Dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Usirlah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh dari keduanya. Dipuji Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Misteri pertama, dari Roh Kuduslah Yesus dikandung oleh perawan Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Permohonan khusus. Mintalah dengan tekun bantuan dari Roh Kudus serta perantaraan Bonda Maria dalam mengikuti Yesus Kristus dan mentaati segala perintahnya, agar iman kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, tetap teguh dan mantap. Kita hening sejenak. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bonda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Misteri kedua, Roh Kudus turun atas Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Permohonan khusus. Peliharalah dengan penuh kesungguhan anugerah yang tidak ternilai, rahmat pengudusan yang dicurahkan dan ditanamkan dalam jiwa kita oleh Roh Kudus pada saat pembaptisan. Peganglah dengan teguh janji baptis yang telah kita ucapkan. Tingkatkan iman, harapan, dan cinta kasih melalui tindakan nyata, serta hiduplah sebagai anak-anak Allah dan anggota gereja Allah yang sejati, agar kelak kita dapat memperoleh warisan surgawi. Kita hening sejenak. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,
sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Misteri ketiga. Oleh Roh Kudus, Yesus dibimbing menuju padang gurun untuk dicobai. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Disitulah dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu, ia lapar. Permohonan khusus. Bersyukurlah selalu atas ketujuh karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita saat menerima sakramen penguatan. Roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan rasa takut akan Allah. Serahkan diri kita dengan setia kepada bimbingan ilahinya, agar dalam segala godaan dan percobaan, iman kita tetap teguh dan mantap sebagai seorang Kristen sejati dan berani. Kita hening sejenak. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Misteri keempat. Peranan Roh Kudus dalam gereja. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi ruang di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Permohonan khusus. Bersyukurlah kepada Tuhan kerana Dia menjadikan kita sebagai anggota gerejanya yang selalu dijiwai dan diarahkan oleh Roh Kudus, Roh yang diturunkan ke dunia untuk tugas itu pada hari Pentakosta. Marilah taat kepada ajaran gereja, berdoa untuk para pemimpin gereja dan melibatkan diri dalam pelayanan. Kita hening sejenak. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bonda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Misteri kelima, Roh Kudus dalam jiwa-jiwa orang beriman. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Janganlah padamkan roh, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Permohonan khusus. Sedarilah kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Peliharalah dengan saksama kemurnian tubuh dan jiwa. Ikutilah dengan setia bimbingan ilahinya.
sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, iman, kerendahan hati, penguasaan diri, dan kemurnian. Kita hening sejenak. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Litani Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Yesus, Putra Bapa, penebus dunia, selamatkanlah kami. Roh Bapa dan Putra yang hidup abadi, kuduskanlah kami. Tritunggal Maha Kudus, dengarkanlah kami. Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra, penuhilah hati kami. Roh Kudus yang bersama Bapa dan Putra, penuhilah hati kami. Janji Allah Bapa, kasihanilah kami. Sinar terang syurgawi, kasihanilah kami. Pencipta segala yang baik, kasihanilah kami. Sumber mata air syurgawi, kasihanilah kami. Api yang menghanguskan, kasihanilah kami. Kemurahan hati yang berkobar-kobar, kasihanilah kami. Pengurapan rohani, kasihanilah kami. Roh kasih dan kebenaran, kasihanilah kami. Roh kebijaksanaan dan pengertian, kasihanilah kami. Roh penasihat dan ketabahan, kasihanilah kami. Roh kesederhanaan dan kemurnian, kasihanilah kami. Roh penghormatan dan doa, kasihanilah kami. Roh perdamaian dan kerendahan hati, kasihanilah kami. Roh takut akan Tuhan, kasihanilah kami. Roh penghibur, kasihanilah kami. Roh yang menguduskan, kasihanilah kami. Roh yang memimpin gereja, kasihanilah kami. Roh yang maha tinggi, kasihanilah kami. Roh yang memenuhi jagat raya, kasihanilah kami. Roh yang menyemangati anak-anak Allah, kasihanilah kami. Roh Kudus, ilhamilah kami akan kengerian dosa. Roh Kudus, datanglah dan baharuilah muka bumi. Roh Kudus, pancarkanlah terangmu pada jiwa-jiwa. Roh Kudus, ukirlah hukummu dalam hati kami. Roh Kudus, hanguskanlah kami dengan api kasih-Mu. Roh Kudus, berilah kami karunia-karunia-Mu yang ajaib. Roh Kudus, ajarlah kami berdoa dengan benar. Roh Kudus, terangilah kami dengan sinar syurgawi-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami ke jalan keselamatan-Mu. Roh Kudus, berilah kami pengetahuan yang diperlukan saja.
Roh Kudus, ilhamilah kami dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Roh Kudus, berilah kami kebaikan dari segala kebajikan. Roh Kudus, ajarilah kami bertekun dalam keadilan. Roh Kudus, jadilah terang abadi bagi kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, utuslah Roh Kudus-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, curahkanlah karunia-karunia Roh-Mu ke dalam hati kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anugerahilah kami roh kebijaksanaan dan kesalehan. Datanglah Roh Kudus, penuhi dan nyalakanlah api kasih-Mu dalam hati kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, semoga roh ilahi-Mu menerangi, mengobarkan, dan memurnikan kami, dan agar Ia memenuhi kami dengan terang syurgawi-Mu, dan membuat kami selalu tekun dalam berbagi kasih. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, bersama Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.